Berapa banyak orang teman-teman sekalian menyesal setelah dia lemparkan kata-kata sudah susah dia untuk memperbaikinya. Hati-hati ya, apalagi bukan ranah kita. Teman-teman bukan ranahnya politik, bicara masalah politik. Akhirnya kita masuk kepada kebijakan-kebijakan yang kita sendiri tidak punya ilmunya. Seakan-akan kita lebih hebat daripada penentu kebijakan tersebut. Dari mana? Gitu kan? Ini seperti banyak pemain bola yang mencaci maki pemain bola yang hanya satu tendangan penaltinya gagal. Bodohlah, gantilah. Belum tentu kalau dia masuk dia bisa tendang. Bukan bidangnya. Ya. Berapa banyak orang yang mencaci maki seorang pedagang, pengusaha, karena gagal. Padahal dia bukan bidangnya. Kalau kita ahlinya, kita penasehat, pantas untuk bicara, silakan. Kalau tidak, nggak usah ikut campur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak henti-hentinya lisan kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam hati kita diikuti keyakinan bahwasanya Allah itu Maha mendengar, Maha melihat dan selalu menilai perbuatan baik sekecil apapun dan akan memberikan balasan, serta juga menilai sekecil apapun perbuatan dosa dan akan menghukumannya atau memberikan hukuman. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan maka akan diperlihatkan dan diberikan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan akan dihukum. Tentu bila orang tersebut tidak taubat. Terlalu banyak nikmat Allah. Tadi kita sudah ingatkan di siang hari tablik akbar sesi pertama kita. Nikmat Allah yang sangat melimpah tidak terhingga dan terus saja kita nikmati. Termasuk pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, juga keimanan agar kita bisa menggerakkan kaki kita untuk memenuhi rumah Allah ini dan juga menghadiri majelis ilmu. Semua ini adalah nikmat yang tidak terhingga. Betapa banyak orang yang terharamkan dari nikmat ini karena memang Allah tidak memilih mereka. Salah satu bentuk cinta Allah kepada hambanya bila Allah memilih dia dengan kesibukan-kesibukan amal saleh. Di dalam sebuah hadis disebutkan bila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cirinya dan tanda-tandanya Allah menggunakannya? Kata Nabi SAW, Allah akan menyibukkan dia dengan amal-amal saleh. Hatinya selalu tergerak, fikirannya selalu berfikir, anggota tubuhnya juga digunakan untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, yang dengannya lah Allah akan mengambil atau merenggut nyawanya. Maksudnya sampai dia meninggal dunia. Kalau ada seseorang di antara kita meninggal dalam kondisi sedang melakukan ketaatan, apakah itu sholat berjamaah, apakah itu majelis ilmu, sedang pergi haji dan umrah, berzikir, membaca Quran, sedang menjenguk orang sakit atau amal-amal soleh yang lainnya, berarti ketahuilah itu bentuk cinta Allah kepada kita. Dan salah satu bentuk bencinya Allah pada seorang hamba, Allah membiarkan dia dengan kelalaiannya. Terus saja dalam keadaan berbuat dosa, kelalaian-kelalaian dan sama sekali tidak ada keinginan untuk meninggalkan dosa tersebut. Ini berarti memang Allah membencinya. Hampir semua umat-umat yang disiksa sebelum kita, Namrud yang merupakan kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Fir'aun kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kita juga tahu ada kaum Thamud kaumnya Nabi Saleh, kemudian juga penduduk Madian kaumnya Nabi Shu'aib, kemudian penduduk negeri Ad yang kaumnya Nabi Hud, kemudian penduduk negeri kaum Lut. Hampir semua umat-umat yang Allah binasakan sebelum kita, sebelum mereka wafat, Allah membuat mereka gembira dengan kemaksiatannya. Sehingga mereka makin lalai dan akhirnya dengan kemaksiatan itu Allah tutup hidup mereka. Sehingga mereka ditutup dengan su'ul khatimah. Maka ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Di malam ini Allah masih menggerakkan hati kita, fikiran kita untuk bisa melakukan ketaatan kepadanya dan pastikan ini bentuk cinta Allah kepada hambanya. Dan alhamdulillah atas nikmat itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas diucapkan salam hormat kepadanya. Dan tentu dengan harapan kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan dari salam hormat tersebut. Sudah kita sebutkan tadi di siang hari, hadis Nabi SAW, siapa yang mengucapkan salam kepadaku sekali, maka Allah akan mengucapkan salam kepadanya 10 kali. Dan dimaksud dengan salam Allah di sini adalah tambahan rahmat, karunia, pengampunan dosa, pelipat gandaan pahala, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup.
Maka sangat wajar setelah memuji Allah atas semua nikmat termasuk keislaman dan keimanan dan kesempatan beramal soleh. Alhamdulillah, juga kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan tema kita dari siang tadi tentang masalah bahaya lisan, kita akan coba memulai membahas teman-teman sekalian surah Al-Hujurat. Surah nomor 49 dalam Al-Quran ini ada 2 ayatnya yang akan menjadi pembukaan bahasan kita. Ayat 11 dan ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di 2 ayat yang mulia ini, Ya ayyuhalladzina amanu. Yang Allah panggil hanya orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah sekelompok laki-laki sengaja merendahkan, mengejek, menghina, ya, mencaci maki kelompok laki-laki yang lain. Bisa saja yang direndahkan, yang diejek, yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan tidak boleh juga kelompok atau sekelompok wanita sengaja merendahkan, menghina, mengejek, menjatuhkan atau apalah yang semakna dengan kata-kata ini, kelompok wanita-wanita yang lain. Karena bisa saja wanita yang direndahkan, kelompok-kelompok itu jauh lebih baik. Maksudnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bilang, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan pernah kalian hina diri kalian sendiri dan jangan pernah saling memanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Sesungguhnya kata Allah, seburuk-buruk panggilan, julukan, gelaran adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Sudah tahu hukumnya tidak boleh, malah tetap dipanggil dengan julukan-julukan yang tidak baik. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertobat dari perbuatan ini, tetap sibuk mengejek, merendahkan, menjatuhkan orang lain atau dirinya sendiri, atau bahkan ya saling memanggil dengan julukan-julukan buruk, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kita baru baca terjemahannya, belum masuk lebih dalam kepada makna tafsir ayat-ayat ini. Tapi ayat ini sudah menitipkan pesan. Saya yakin kita sudah bisa tangkap dari terjemahannya. Tapi nanti lebih dalam kita bahas insyaAllah. Ayat ke-12, Allah titip pesan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil orang-orang beriman. Makanya tadi waktu siang hari saya katakan, malam ini kita akan bahas insyaAllah bahasan tentang muslim terhadap muslim yang lain. Orang beriman terhadap orang beriman yang lain. Ini lebih ngerucut lagi. Supaya kita faham larangan-larangan untuk mengejek, menghina bukan hanya kepada orang kafir. Bukan hanya perbuatan orang Yahudi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, orang Nasrani gitu kan. Dan juga orang-orang munafik. Tapi di antara kita pun orang-orang beriman ini harus dijaga. Allah bilang di ayat 12-nya, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kebanyakan atau mayoritas prasangka-prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena prasangka-prasangka itu mayoritasnya adalah dosa. Wala tajassasu. Jangan kalian saling memata-matai, mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan salah seorang di antara kalian menggunjing, ya, mencari-cari aib sebagian kalian, ya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah seseorang di antara kalian dengan menggunjing saudaranya muslim itu, dia mau memakan daging atau bangkai saudaranya yang sudah mati, lalu dia tidak menyukainya? Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Karena sungguhnya Allah itu maha menerima taubat, lagi maha penyayang. 2 ayat ini mengandung banyak sekali peringatan berhubungan dengan lisan. Coba kita bedah satu persatu. Di ayat 11, Allah mengatakan tentang tidak boleh yaskhar qaumun min qaum.
tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghina, tidak boleh menjatuhkan, tidak boleh mengejek, dan semua yang semakna dengan ini. Laki-laki pada laki-laki, perempuan pada perempuan. Subhanallah kalau kita lihat dalam realita kehidupan kita sehari-hari, syaitan hampir setiap hari membisikkan kepada kita untuk melakukan perbuatan ini. Kalau kita bertemu dengan seseorang, biasanya syaitan sengaja menghiasi agar mata kita melihat kekurangannya, bukan melihat kelebihan seseorang. Mungkin ada lecek di pakaian, ya, mungkin ada kusut di pakaiannya misalnya. Maka syaitan memperlihatkan kita kekurangan itu. Atau mungkin ada kekurangan di mata, di hidung, di mulut, di kulit, di rambut, di retorika berbicara, ada saja. Agar kita terjerumus dalam merendahkan orang tersebut. Padahal sebenarnya kita tidak boleh masuk ke ranah itu, karena kalau kita hina seseorang, berarti kita sedang menghina penciptanya. Misal contoh, ada yang menghina mata seseorang, alis seseorang, kulit misalnya, rambut misalnya, atau yang semisalnya. Itu kan bukan milik dia. Kita ini semua lahir, saudaraku Siman, dalam kondisi sudah seperti ini. Yang pilihkan alisnya begini, matanya begini, hidungnya begini, kulitnya, rambutnya, postur tubuhnya, paras wajah adalah sang pencipta Allah. Tidak boleh, nanti kita jelaskan juga di peringatan sesudahnya, enggak boleh bahkan menghina diri sendiri. Enggak boleh kita lihat diri kita di cermin lalu kita katakan, kenapa saya hitam ya? Kenapa saya jelek ya? Kenapa alis saya begini ya? Itu penciptanya Allah. Kita sedang menghina penciptanya dan bukan menghina diri kita sendiri sebenarnya. Ini hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Jangan sampai masuk ke ranah itu. Kalau ada sesuatu yang kita lihat dan kita tidak sukai, karena menurut kita itu sebuah kekurangan dari fisik orang lain, Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita dalam sabda beliau, yang kurang lebih maknanya, kalau ada seseorang melihat sesuatu yang tidak ada pada dirinya, yang ada pada orang lain, dia tidak suka misalnya, dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Dan telah memberikan aku kelebihan yang banyak dari hamba-hambanya yang lain. Itu yang kita ucapkan. Kalau ada yang kita lihat misalnya warna kulit, rambut, mata, atau apa saja dari fisik orang yang kita tidak suka. Atau karakter, perangai. Semua itu justru kita bersyukur kepada Allah karena tidak ada pada kita. Tapi bukan kita gunakan untuk menghinanya, mengejeknya. Ini poin yang dipesankan di sini. Baik itu individu kepada individu atau kelompok pada kelompok. Laki-laki dan perempuan, ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah, tidak boleh kita menghina diri kita sendiri. Apapun itu sifatnya teman-teman sekalian. Ya. Kita ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah hina diri kita sendiri. Menghina dirinya. Jadi jangan sampai seseorang di antara kita, misal dia menggunakan pakaian dia rasa tidak cocok buat tubuhnya. Lalu kemudian dia mengatakan, kenapa saya jelek sekali? Kenapa postur tubuh saya begini? Kenapa saya lahir di kota ini ya? Kenapa saya lahir dari ibu dan bapak ini? Atau orang tua mengatakan, kenapa saya diberikan anak seperti ini dan itu? Padahal sebenarnya itu tidak ada pilihan buat kita. Ada hal-hal teman-teman sekalian kita tidak punya pilihan sama sekali. Lahir dari rahim ibu dan dari sperma ayah siapa kita nggak bisa milih. Saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah itu. Atau kita menolak jenis kelamin kita. Saya nggak mau jadi laki-laki misalnya. Kenapa saya harus lahir laki-laki? Akhirnya mereka paksakan diri untuk operasi kelamin misalnya. Wa na'udzubillah. Atau menyesal jadi perempuan. Harusnya saya menjadi laki-laki. Lalu menyalahkan takdir. Semuanya masuk di dalamnya. Tidak boleh teman-teman sekalian. Tugas kita hanya menggunakan tubuh ini sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah. Percaya diri saja selesai. Allah Subhanahu Wa Taala punya cara mendatangkan orang yang menyukai itu. Banyak orang mengatakan, saya belum menikah Ustaz. Karena belum punya jodoh. Tapi saya membantah, kadang-kadang di bagian saya mengatakan sebenarnya bukan belum punya jodoh. Tapi orang ini sendiri yang rewel. Datang Allah berikan contoh seorang calon pasangan yang baik, tiba-tiba cenderung dengan dia, dapat penawaran mereka tapi dia yang menolak. Ini terlalu tinggi, ini terlalu pendek, ini terlalu hitam, ini terlalu putih. Dia yang terlalu banyak ya kategori yang dia minta ya, atau kriteria yang harus dipenuhi. Padahal sebenarnya Allah sudah pilihkan yang terbaik buat dia. Contohnya ya. Jadi intinya jangan pernah menghina diri sendiri. Tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh menghina diri sendiri. Ini penting sekali ya untuk kita garis bawahi.
tinggal nikmatin sebagai sebuah fasilitas, percaya diri saja. Saya pernah lihat di media kita, saya sudah lupa tahun berapa, tapi yang jelas pernah ada satu cuplikan di berita nasional, itu seorang laki-laki, subhanallah, kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, tapi punya istri dan punya anak. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan, ada jodohnya. Bisa menikah, bisa hidup. Dan kita temukan orang yang punya percaya diri, merasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun mungkin sebagian orang menilai dia jelek, ya, tapi dia tetap percaya diri, dia menganggap dirinya punya kelebihan, dan tidak ada masalah. Berjalan saja kehidupannya. Jadi nggak boleh kita menghina diri sendiri. Pesan yang ketiga, dan tidak boleh saling memanggil dengan julukan-julukan yang buruk. Nggak boleh teman-teman sekalian, misal contoh, kita menjadi sosok orang tua, sebagai ayah atau ibu misalnya. Allah memberikan kita anak, misal anak itu gemuk. Misal, mohon maaf kalau pas namanya sama, misalnya ada si fulan yang bernama, atau tidak saya sebutkan inisial aja. Ada seseorang ada sosok suami istri diberikan anak perempuan, mereka berikanlah inisial A, misalnya namanya anaknya. Sudah bagus nama ini. Lalu kemudian karena anak itu terlalu gemuk, maka diganti dengan gendut misalnya. Atau gemuk misalnya. Atau apalah istilah-istilah yang dipakai. Ini nggak boleh. Kepada anak pun tidak boleh. Kepada pasangan pun tidak boleh. Kita tetap harus selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memuji ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada hal-hal yang mungkin sebagian manusia anggap buruk. Ya. Contoh misalnya kita lihat ikan. Ada ikan yang indah sekali. Ada ikan mungkin menurut manusia itu tidak buruk. Nggak bagus pemandangannya. Tapi kata ulama, ini justru menunjukkan kemahakuasaan Allah. Allah ingin tunjukkan, Allah mampu menciptakan yang seperti ini, Allah mampu menciptakan yang seperti ini. Begitu juga dengan manusia. Ada yang Allah ciptakan sempurna sekali, ada yang Allah ciptakan memang sedang, ada yang Allah ciptakan punya kekurangan. Dan semua itu menunjukkan kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu mengerjakan apa saja yang dia inginkan. Jadi tidak boleh saling memanggil dengan alqab, julukan-julukan yang buruk ya. Nanti juga akan kita singgung, termasuk tidak boleh suka mengucapkan kata-kata buruk. Ya, mengucapkan kata-kata buruk ini juga harus dihindari. Ya, ini harus dihindari. Apalagi kalau dalam bentuk doa-doa yang tidak baik. Nanti akan kita singgung insya Allah di poinnya sendiri. Lalu Allah mengatakan, kalau sudah sampai informasi ini pada kalian semua orang-orang beriman, maka jangan lagi digunakan, jangan lagi dilanggar. Enggak boleh saling merendahkan, tidak boleh lagi ya saling menjelek atau menjelekkan diri sendiri atau saling memanggil dengan julukan-julukan buruk. Karena kalau masih ada yang melakukan, itu adalah perbuatan yang buruk, dosa setelah adanya keimanan untuk sampai kepada kalian informasi ini. Kemudian di ayat ke-12-nya, Allah titip pesan lagi. Tadi sudah ada 3 pesan, ini pesan yang keempatnya. Allah mengatakan, jauhilah prasangka-prasangka. Selalu teman-teman sekalian kita berprasangka baik, husnudzan. Kepada siapapun, kecuali nyata depan mata kita perbuatan kriminal. Jelas orang ini mau maling, mencuri, kita nggak mengatakan, oh saya husnudzan dulu sama dia. Tapi kalau orang itu tidak tahu, kita nggak tahu sebenarnya. Mungkin kita janjian dia terlambat, mungkin dia janji mau bayar utangnya, tapi mungkin dia telat, kita selalu mencari hal-hal atau prasangka positif yang mungkin dia lupa. Cari 1001 alasan buat saudara kita muslim, mungkin dia lupa, maka saya ingatkan. Mungkin dia lalai, maka saya ingatkan misalnya. Jadi kita disuruh hindari. Jangan mulai kehidupan kita dengan semuanya prasangka buruk. Kata Allah SWT, karena prasangka itu mayoritasnya adalah dosa. Adalah dosa. Itu pesannya. Kemudian juga pesan selanjutnya, yang kelima di sini, dan jangan saling memata-matai. Selama kita tidak tahu tentang seseorang, nggak usah cari tahu. Ada orang subhanallah fudul, selalu mau cari tahu tentang orang, selengkap apapun informasi tentang orang tersebut, walaupun tidak ada hubungannya sama dia. Saya punya sahabat dekat teman-teman sekalian di Jakarta, sudah puluhan tahun kami bersahabat. Demi Allah saya tidak tahu di lantai 2 rumahnya itu ada apa. Saya kalau bertamu di rumahnya, sahabat dekat saya sudah kayak saudara, seperti adik kakak. Tapi setiap kalau saya datang, beliau mengatakan silakan ditunjuk ruang tamu, saya cuma masuk ke ruang tamu. Saya nggak pernah keluar dari ruang tamu itu ke tempat lain kecuali beliau persilahkan. Saya nggak perlu cari tahu rumahnya ini luasnya berapa, tingkat apa, kecuali ada hubungannya. Misal, memang ada satu fasilitas yang dia cerita. Misal contoh karpet ini saya beli harganya sekian, karena kita juga merasa tertarik mau membelinya, ada maslahatnya tidak masalah. Tapi kalau hanya mau cari tahu tentang seseorang,
maka itu tidak penting. Makin kita tidak banyak tahu tentang seseorang, makin aman kita pada hari kiamat. Termasuk suami istri. Kalau sesuatu kita tidak tahu, nggak usah kita cari tahu. Kecuali ada hubungannya. Apalagi kita mengorek-ngorek masa lalu seseorang. Gitu kan? Itu tidak perlu. Gitu. Mencari tahu misalnya, bagaimana masa lalu kamu. Kalau kamu nggak cerita, saya nggak mau biologis lagi misalnya. Itu tidak boleh dalam Islam. Nggak ada urusannya. Kenapa menikah dari awal? Kenapa nggak tanya dari awal misalnya? Contoh ya. Itu contoh-contohnya. Jadi tidak boleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau ada seseorang yang sengaja mengintipmu, lalu kemudian kau merusak matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Tak boleh mengintip rumahnya orang, mencari tahu tentang kekurangan orang, gitu ya. Maka poin ini penting untuk digarisbawahi. Allah larang, tidak boleh memata-matai, sengaja mencari-cari. Tentu ada pengecualian. Contoh misalnya ada orang ditugaskan oleh pemerintah, memang ini ada kelompok penjahat yang harus dimata-matain. Nabi SAW pernah mengutus ya, Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma untuk mengejar seorang wanita yang rencana membongkar penyerangan kota Mekah. Itu berbeda. Ini tugas negara, beda. Tapi kalau individu, nggak ada urusannya. Sama sekali nggak ada urusannya. Gitu. Ya. Kemudian pesan yang terakhir dari ayat ini adalah, dan janganlah kalian saling menggunjing satu sama yang lain. Mencari-cari aib dan kekurangan. Ya. Ini biasa kalau di media kita gosip gitu ya. Cari tahu tentang ribut rumah tangganya orang, tentang pembantunya, tentang perceraiannya, tentang segala macam. Ada orang subhanallah, hampir semua data orang nasional ada sama dia. Ya. Padahal tidak ada urusan sama dia sama sekali. Gitu kan. Padahal untuk apa itu? Ada seseorang dulu terkenal, tokoh nasional, pernah heboh secara nasional, ada kasus yang terjadi dalam hidupnya. Ada kasus yang terjadi, lalu dia bilang sama saya di satu masjid habis acara pengajian, Ustaz, siapa yang tidak tahu masalah saya dulu? Subhanallah, memang betul saya tidak tahu masalah dia. Walaupun saya hidup semasa dengan dia sekarang. Lalu saya bilang, akhi, sambil pegang pundaknya, saya tidak tahu masalah antum. Kadang-kadang ada orang terlalu besar-besarkan permasalahan, padahal sebenarnya tidak semua orang tahu. Mungkin ada yang tahu lingkup sekitar dia. Kenapa harus dia besar-besarkan sebuah permasalahan yang tidak perlu? Gitu kan? Karena tidak semua orang juga mau mencampuri urusan kita. Contohnya gitu ya. Jadi tidak boleh. Jadi kalau antum, anda semua ini ada di satu grup yang tiap hari isinya cuma gosip. Baru bangun tidur buka WA, di grup itu sudah tahu belum? Langsung informasi tentang aib-aibnya orang keluar aja dari grup itu. Tidak ada manfaatnya. Kata Nabi SAW, min husni islam al-mar' tarku ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak penting buat dia. Kau usah cari tahu. Karena kalau kita makin banyak tahu, makin banyak pertanggungjawabannya hari kiamat. Ini pesan pentingnya. Ayat-ayat ini, teman-teman sekalian, dua ayat ini memiliki banyak sekali penjelasan dari kalangan para ulama kita. Di antaranya tentunya Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya membahas dua ayat ini, Al-Hujurat 11 dan 12. Beliau mengatakan Allah Ta'ala melarang dalam ayat ini merendahkan dan menghina orang lain. Hal ini sejalan dengan makna hadis Nabi SAW, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan ini adalah perbuatan yang haram. Ini adalah perbuatan yang haram. Tidak boleh sama sekali merendahkan orang lain, menghinanya, menjatuhkannya dan yang semisalnya. Begitu juga Syekh Az-Sa'di, salah satu juga ahli tafsir dan ulama, yang berkata di dalam tafsir Al-Karimur Rahman milik beliau, dalam ayat ini terdapat kandungan hak seseorang mukmin atau muslim terhadap muslim atau mukmin lainnya, yaitu tidak boleh muslim dengan muslim atau mukmin dengan mukmin tidak boleh menghina atau mencelah satu sama yang lain, baik dengan ucapan maupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan saudaranya. Perbuatan tersebut jelas hukumnya haram, masuk kategori dosa besar. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang menghina atau mencela merasa kagum dengan dirinya sendiri. Salah satu penyebab kenapa dilarang kita merendahkan orang lain, karena dia memunculkan faktor merasa sombong, dia lebih baik daripada orang yang sedang dia hina. Kalau enggak, dia enggak akan mungkin hina orang lain. Kalau Allah Azza wa Jalla memberikan kelebihan kita, syukuri.
Nikmatin saja. Tidak perlu kita jadikan sebagai bahan sombong dan merendahkan orang lain. At-Tabari menyebutkan di tafsir beliau juga dalam makna Al-Hujurat 11 dan 12, Allah menyebutkan secara umum larangan untuk mencela atau menghina orang lain. Dan itu mencakup seluruh bentuk celaan. Isyaratkah? Isyarat mata, ya, cibiran mulut misalnya, isyarat tangan, atau sudah langsung mengucapkan kata-kata atau bahkan mencontohkan dengan fisiknya. Dan itu ya, tidak boleh. Hukumnya haram karena masuk dalam menghina seorang muslim. Termasuk dalamnya menghina keadaan dia, misalnya kemiskinannya. Karena dosa yang ia lakukan, atau itu akan menjadi dosa karena perbuatannya, atau mungkin menghina seseorang justru karena perbuatan dosanya. Nanti akan kita jelaskan di bagian-bagian terakhir materi kita, termasuk tidak boleh menghina perbuatan dosa seseorang. Sampai pada level itu nanti, kita harus menjaga lisan dan sikap kita, bukan hanya terhadap diri kita dan orang lain saja, tapi perbuatan salah dia pun tidak boleh kita hina. Dia salah dengan perbuatannya, tapi kita bijaksana, menilai dan meluruskan kesalahan. Tapi bukan menghina ya perbuatan orang tersebut. Karena bisa saja dia lakukan karena kejahilan. Dalam hadis Nabi SAW, beliau mengingatkan lafaz yang luar biasa dari hadis Abu Barza radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengingatkan dalam hadis ini, ya ma'syara man amana bilisani walam yadkhulul imanu qalbu. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun imannya belum tertanam dalam hatinya. Jadi dari hadis ini kita lihat bagaimana disebutkan bahwasanya ada orang-orang yang muslim tapi iman belum masuk dalam hatinya. Masih sering melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Masih belum takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih merasa nyaman dengan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Kata Nabi SAW, peringatan pertama untuk orang-orang yang seperti ini, masih belum takut dengan neraka, takut dengan siksa kubur, takut dengan hukuman Allah, masih selalu menganggap remeh pelanggaran-pelanggaran agama. Maka Nabi SAW mengatakan dengan sangat jelas, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun iman belum masuk ke dalam hatinya. La taktabul muslimin. Jangan pernah kalian ya menggunjing kaum muslimin, mencari-cari aibnya. Wala tattabi'u auratihim. Dan jangan pernah kalian sengaja mencari-cari aib mereka. Ya. Ini aurat di sini maksudnya adalah kekurangan-kekurangan. Sengaja mencari tahu di rumahnya, di tempat kerjanya, di handphonenya dan segala macam. Bahkan termasuk antara suami istri saja tidak dibolehkan. Sengaja mencari-cari aib, ya, kekurangan-kekurangan. Kita menikah untuk menjadi pendamping, bukan pengawas. Sehingga kita menikah menjalankan tugas. Saya dengan teman-teman laki-laki sini bertugas sebagai suami sampai ajal datang. Apa yang kita lihat benar dari istri kita, dukung. Apa yang kita lihat salah, ingatkan. Yang kita tidak tahu nggak usah ikut campur. Kenapa? Karena ada Tuhan dia yang mengurusnya. Allah letakkan malaikat di kanan dan kirinya. Kita sudah bacakan tadi siang surah Qaf itu ya. Bahwasanya akan mencatat semua amal. Allah lah yang jadi pengawas buat dia, bukan kita. Sebagaimana juga akhwat kita menjadi istri, status istri itu adalah sampai wafat. Ya, apa yang dia lihat kebaikan dari suaminya didukung. Apa yang keburukan dia luruskan. Dia tidak tahu, tidak usah ikut campur. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengawasinya. Ya, inna rabbaka labil mirsad. Allah itu sangat ketat pengawasannya. Ya. Allah itu raqib, selalu mengawasi dengan detail, bukan kita. Kalau istri sama suami saja tetangga bantal, orang yang sangat dekat tidak dilarang seperti ini, bagaimana dengan teman? Bagaimana dengan sahabat? Ya, bagaimana dengan saudara? Yang tidak perlu sama sekali kita mencampuri. Sekali lagi, kalau kita lihat benar, kita dukung. Kita lihat salah, kita luruskan. Dan kita tidak tahu, nggak usah ikut campur. Maka itu akan jauh lebih aman. Dan itu sejalan dengan makna-makna hadith-hadith ini. Lalu kata Nabi SAW, saya ulangi hadithnya, ya ma'syara man amana bilisani walam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya tapi belum masuk iman dalam hatinya, la taktabul muslimin. Jangan pernah kalian menggunjing dan mencari kesalahan-kesalahan orang-orang Islam.
wa la tattabi'u auratihim. Dan jangan sengaja mencari-cari kekurangan-kekurangan mereka. Fa innahum may yattabi' auratihim yattabi'illahu auratahu. Siapa yang coba-coba sengaja mencari-cari kesalahan dan kekurangan saudaranya, maka Allah pun akan mencari-cari kesalahannya. Ya, Allah pun akan mencari kesalahannya. Wa may yattabi'illahu auratahu yafdahuhu fi baitihi. Dan siapa yang Allah bongkar dan cari kesalahannya, maka Allah akan permalukan dan bongkar kekurangan dan aibnya walaupun di dalam rumahnya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga An-Nas atau Ahmad. Begitu juga sabda Nabi SAW yang sangat masyhur. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah di mana Nabi SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ar-riba 73 baba." Hadis ini teman-teman sekalian selalu saya jadikan renungan. Dan ada bisikan syaitan apapun kalau sudah mau masuk ke ranah seseorang, saya selalu jadikan ini sebagai peringatan. Dan alhamdulillah saya tidak mau masuk ke ranah-ranah itu memang. Saya tidak pernah mau cari tahu lebih dalam tentang ini dan itu, selama memang saya tidak tahu. Kalau saya tahu baru saya dukung, kalau benar, kalau salah baru saya luruskan, gitu ya. Termasuk teman-teman yang kerja dengan kami di kantor pun, saya tidak pernah sengaja mencari-cari kesalahan mereka, tapi Allah punya cara misalnya membongkar, baru kemudian saya luruskan, gitu ya. Apakah diberikan peringatan atau memang kita berhentikan akad kerjanya. Tapi sengaja mencari-cari tidak. Dan hadis ini yang membuat saya jadikan sebagai, atau saya jadikan sebagai pegangan. Coba renungi teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, "Ar-riba 73 baba." Riba itu, hukum riba, dosa besar. Kita tahu riba ya. Memiliki 73 tingkatan atau pintu. 73 level. Aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummah. Yang paling rendah level dosanya orang kalau riba, itu sama dengan seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Coba renung ini ya. Di bab zina, itu ada level-levelnya. Yang paling tinggi dan paling berat, zina mahram namanya. Ibu sama anak, ayah sama anak, saudara sama saudara. Ya. Ini mahram. Ini zina yang paling berat. Ya. Kemudian zina yang sesudahnya, itu adalah zina dengan istri para mujahid. Ada hadis yang menjelaskan dan itu pernah kita jelaskan di kajian dosa-dosa besar kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengangkat sebuah hadis bahwasanya siapa yang berzina dengan istri mujahid, suaminya lagi perang dia sengaja godain sampai terjadi perzinahan, maka Allah akan datangkan si mujahid itu untuk mengambil pahala orang yang mengganggu istri dia. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian mengira si mujahid tersebut akan menyisahkan pahalanya? Tanda tanya. Tentu saja dia tidak akan habiskan. Allah akan kasih pilihan. Orang ini yang ganggu istri kamu, silakan. Kamu boleh ambil pahalanya. Tentu saja di hari kiamat karena orang butuh pahala, dia tidak akan sisakan satupun pahala dari orang itu. Level sesudahnya, ada orang-orang yang berzina dengan pasangan tetangga. Ini pernah kita jelaskan di bab dosa-dosa besar. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan salah satu daripada induk dosa besar adalah berzinanya orang dengan pasangan tetangganya. Istri tetangga atau suami tetangga. Gitu ya. Lalu kemudian barulah masuk zina secara umum. Suka sama sukakah, sama pelacur kah, wa na'udzubillah gitu ya. Jadi di bab zina yang paling tinggi, paling berat adalah zina dengan mahram. Tapi di bab riba itu paling rendah. Tertingginya dosa zina itu paling rendah di dosa riba. Coba bayangkan. Jadi kalau 70 tingkatan dosa riba, yang paling nomor satu, yang paling rendahnya, yang 73-nya, itu adalah sama dengan zina dengan mahram. Sampai pernah ada seorang Pak Haji, rahimahullah, sudah meninggal beliau. Beliau pernah punya satu, mohon maaf kalau kebetulan memang kisah ini bertepatan seperti Anda. Saya tidak bermaksud karena saya tidak kenal sebuah jemaah di sini. Tapi kalau bertepatan mungkin itu sebagai peringatan. Beliau bilang, Ustaz, saya punya ruko, saya enggak transaksi riba. Tapi saya cuma sewain saja sama tempat riba, lembaga ribawi. Saya tidak ikut-ikutan, saya tidak ikut dengan transaksi, cuma saya sewain saja. Bagaimana Ustaz hukumnya? Lalu saya tanya, Pak Haji, saya bilang, kalau seandainya ruko itu, tempat itu disewakan untuk perzinahan, mau enggak? Oh enggak Ustaz. Karena bagi dia ini zina itu lebih berat. Orang lebih gampang memahami kalau zina, oh berarti bahaya nih, dosa besar. Padahal sebenarnya zina itu masih lebih kecil daripada riba. Lalu saya bilang, ada hadis Nabi SAW, saya sebutkan hadis ini, riba itu 73 bab,
tingkatan atau pintu. Yang paling rendahnya seperti orang zina dengan ibunya sendiri. Dosa terbesar di zina, gitu kan? Ini luar biasa. Dan ada hadis yang lain, 1 dirham riba, pendapatan terkecil dari riba itu lebih berat, gitu kan? Daripada 36 kali berzina. Orang kalau zina dengan 36 pelacur, baru sama dosanya dengan mungkin 1.000 rupiah dari uang riba. Itu nggak main-main. Makanya nggak boleh sembarangan main riba. Sudah selesai. Rezeki sudah Allah tentukan, nggak usah ketakutan. Ya. Nah, tapi ini bukan bahasan kita. Kita bukan membahas masalah zina dan riba. Perhatikan pesan sesudahnya. Karena ini pesan yang kita ingin sampaikan. Apa kata Nabi SAW? Level terendahnya riba tadi itu, yang ke-73-nya yang paling rendah. Maksud saya, kalau kita urut dari 73 yang paling rendah ya. Kalau kita urut dari 1 sampai 73, 73 paling berat, maka kita anggap berarti nomor satunya. Tapi yang jelas, yang paling rendahnya dosa riba sama dengan tertingginya dosa riba, dosa zina. Perhatikan lanjutannya. Apa kata Nabi SAW? Wa inna arbar riba irdur rajulul muslim. Dan ketahuilah level tertingginya riba, kalau kita anggap tadi 73 yang paling rendah berarti level nomor satunya. Atau kalau kita anggap 1 paling rendah berarti level 73-nya. Yang paling tinggi di dosa riba itu setara dengan merusak kehormatan seorang muslim. Bisa angkat pesannya nggak ini? Ini bahaya sekali kalau tidak difahami ya. Berarti teman-teman sekalian, kita mengejek seorang muslim, menyebutkan aibnya, menjatuhkan dia, merendahkan dia, itu sama dengan level tertingginya riba. Itu nggak main-main. Jadi mungkin Anda berpikir, oh saya sudah hijrah, saya nggak main riba kok. Tapi setiap hari gosipin tetangga. Setiap hari gosipin temannya. Itu lebih berat daripada riba, lebih berat daripada zina. Level tertingginya riba, itu setara sama dengan merendahkan dan menghina seorang muslim. Coba bayangkan. Hadis ini luar biasa dahsyatnya gitu ya. Sehingga jangan pernah kita anggap remeh tentang masalah menjatuhkan orang lain. Selama antum atau anda ini tidak tahu tentang seseorang, jangan ikut campur. Kecuali ada hubungannya sama kita. Kadang-kadang ada orang pernah datang kepada saya bilang gini, Ustaz, saya mau tabayun Ustaz. Tabayun itu bahasa Arab, artinya cross check gitu ya. Maka pertanyaan pertama saya, apa memang ada hubungannya sama antum? Tabayun teman-teman, cross check itu kalau ada hubungannya sama antum. Untuk apa tabayun kepada seseorang tentang masalah rumah tangganya, untuk apa? Untuk apa tabayun kepada seseorang tentang masalah pekerjaannya, untuk apa? Kecuali antum pemilik perusahaan, orang ini pegawai, wajar kita cross check. Kecuali orang itu nikah sama adik atau kakak kita tabayun, oke. Tapi kalau tabayun saya untuk apa? Ini salah tempat, gitu kan? Salah tempat. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Ini hadis agung. Saya berharap teman-teman sekalian kalau malam ini semua jemaah pulang hanya membawa hadis ini saya sebagai pesan sudah cukup buat saya. Karena ini tinggi sekali level pemahaman hadis ini. Sekali lagi ya, merendahkan seorang muslim, mengejeknya, ya menjatuhkannya, menyebut-nyebut aibnya, itu sama dengan level tertingginya riba. Sementara level terendahnya riba sama dengan level tertingginya zina. Coba bayangin. Berhenti mulai hari ini teman-teman. Tidak ada lagi masuk ke ranah orang lain. Sampai seorang salaf, pernah dia keluar dari rumah lalu istrinya tanya, kemana saja pandangan matamu tadi? Dia bilang, Alhamdulillah, semenjak saya keluar rumah sampai saya kembali, saya tidak lihat kecuali jempol kaki saya. Maksudnya apa? Dia tidak melihat hal-hal yang berhubungan dengan yang tidak penting bagi dia. Bukan berarti kita tidak boleh lihat sana sini, pemandangan ini mungkin butuh ini. Tapi kalau sesuatu yang tidak perlu, nggak usah. Tidak perlu, gitu kan? Dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Innal muslima alal muslimi haramun. Ketahuilah, semua muslim terhadap muslim yang lain, kenal atau tidak kenal, haram hukumnya. Dosa besar. Apa itu ya Rasulullah? Disebutkan damuhu, darahnya, nggak boleh tumpahkan darahnya, cakar, tonjok, tendang, nggak boleh. Kecuali kita diserang oleh orang, kita membela diri ya. Tapi sengaja jagoan di pinggir jalan, nggak usah. Antum mau jadi jagoan, pergi ke Israel sana lawan orang Yahudi, nah itu benar. Bukan lawan orang Muslim di sini. Kalau ada yang ajak saya ribut, Ustaz, tinggalin aja biar dia bertengkar sama tembok, nggak usah layan. Nggak mengganggu keperkasaan antum kok, gitu kan?
Gak perlu. Ini termasuk gak boleh tumpahin darah, gak boleh alasan apapun, gitu kan? Haram hukumnya dosa besar. Wa maluhu, hartanya, gak boleh manipulasi data, gak boleh sengaja minta ambil hartanya tanpa izinnya, tanpa keridhaan dirinya. Haram hukumnya, gak boleh. Kemudian yang ketiga, irduhu, dan nama baiknya, kehormatannya, menjatuhkan nama baiknya, merusak citranya. Apalagi kalau sampai merusak rumah tangganya, pekerjaannya, dan segala macam. Tapi Ustaz, saya pengen sekali memiliki seperti dia. Minta sama Allah. Selama yang kita minta bukan bentrok sama sunnatullah, sistem yang Allah buat, maka pasti Allah kasih. Contoh misalnya, ya Allah sebagaimana engkau berikan si fulan kekayaan, berikan juga buat saya. Kekayaan tidak bentrok dengan sunnatullah. Yang tidak bisa itu kalau antum bilang, ya Allah sebagaimana engkau kasih muka dia begitu, kasih mukaku kembar dengan dia. Nah itu nggak mungkin. Atau ya Allah saya tidak mau jadi laki-laki, saya mau jadi perempuan aja. Itu bentrok. Ya Allah hilangkan malam, saya tidak suka, saya cuma suka siang. Nggak bisa. Contoh, tapi kalau kita cuma minta harta seperti orang itu, kepintaran seperti orang itu, tidak bentrok, boleh, minta. Nggak ada masalah. Gitu kan? Boleh kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi SAW apa? Tidak boleh hasad, tidak boleh iri. Bahasa yang mudah difahami, ghibthah. Ghibthah itu kita cemburu dengan seseorang muslim yang punya kelebihan, tapi kita tidak berharap hilang dari dia. Tapi di ranah yang dibolehkan. Kata Nabi SAW, tidak boleh orang iri, ghibthah, berharap diberikan sama, kecuali pada orang yang Allah berikan harta dan dia sibuk infakkan. Orang kaya tapi sibuk bersedekah, bangun masjid, rumah anak yatim, bantu sana sini. Kita juga pengen, kita minta ya Allah berikan saya seperti dia. Tapi jangan berharap hilang dari dia. Begitu juga dengan orang yang diberikan Al-Quran, dia sibuk membacanya malam dan siang hari. Ini boleh kita cemburu, minta agar Allah berikan pada kita, tapi tidak berharap hilang dari dia. Karena kapan teman-teman sentuh ranah, ya mudah-mudahan dia hafalannya jadi lupa deh. Mudah-mudahan dia jadi miskin, saya jadi kaya, itu nggak boleh. Itu sudah hasad yang hukumnya haram, gitu ya. Yang kata Nabi SAW, hati-hati dengan hasad seperti itu, karena dia akan membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah ini poin penting. Subhanallah, Taus, salah satu ulama tabi'in. Taus ini sebenarnya terjemahannya burung merak. Burung merak kan juga indah sekali ya. Taus ini namanya, ini julukannya ya. Subhanallah, Ibnu Kaisan. Beliau, kalau tidak salah Zakwan, Ibn Kaisan, rahimahullah nama beliau. Beliau pernah menasihatin Imam Ahmad. Imam Ahmad itu imam madhab. Karena hidup zaman ya. Satu waktu dia bertemu Imam Ahmad. Imam Ahmad itu imam madhab. Terkenal sekali. Punya musnad Imam Ahmad. Hadisnya banyak. Menulis buku hadis maksud saya gitu ya. Maka Imam Ahmad lagi sakit dan Imam Ahmad sempat bilang begini. Aduh. Itu aja. Kan kita kadang-kadang demam, capek. Aduh gitu ya. Cuma bilang begitu. Karena merasa memang sakit gitu ya. Lalu Taus mengatakan kepada Imam Ahmad. Sesungguhnya rintihanmu ini hai Ahmad. Kamu bilang aduh ini akan dicatat oleh malaikat. Ini kau bilang aduh aja akan dicatat oleh malaikat. Dikatakan dalam buku silsilah liqa'at babel maftuh ya. Di jilid 11 halaman 5. Imam Ahmad dikatakan sesudah itu tidak pernah lagi merintih. Walaupun sakitnya sangat parah. Karena khawatir dicatat oleh malaikat dan akan ditanya pada hari kiamat. Coba baik. Ya sudah Allah lagi uji kita. Sebagaimana antum sedang kalau dikasih nikmat, diuji ya sudah sabar. Gitu kan? Tapi boleh nggak Ustaz saya mengeluhkan, saya sampaikan masalah saya. Boleh kalau pada ahlinya. Misal kita sakit ke dokter. Dok kepala saya sakit, gigi saya sakit, oke lah. Tapi kita bukan sedang mengeluhkan Allah yang sedang menguji kita. Tapi kalau kita cerita sama semua orang, flu aja satu kampung tahu kalau dia flu misalnya. Gitu kan? Dia mengeluhkan Allah yang sedang menguji dia. Sementara ulama salaf mengatakan Allah tidak menguji seorang hamba, kecuali yang paling dia cinta adalah hamba tersebut menerima ujian itu. Sebagaimana dia menerima kalau diberikan nikmat. Kalau kita mengeluhkan satu ujian yang Allah berikan kepada kita pada makhluk, kita sedang mengeluhkan Allah Azza wa Jalla pada makhluk tersebut. Seakan-akan nih lihat nih, Allah lagi kasih saya flu, Allah lagi kasih saya demam. Ngapain kita keluhkan Allah pada makhluk? Padahal sebenarnya dengan kita bersabar, maka Allah kasih pahala ekstra. Ya, tetapi bukan berarti kita nggak bisa ngomong kalau misalnya kita mengatakan pada seseorang, saya sakit kepala pada teman misalnya, tolong bantu belikan obat atau tolong doakan, itu oke. Tapi kalau dia jadikan sebagai bahan lelucon atau bahkan keluhan, maka ini seperti merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala.
Hadis yang masyhur juga riwayat Bukhari Muslim yang sangat jelas, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sampai mengaku beriman pada Allah dan juga berharap nanti di hari kiamat masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Pesannya Nabi cuma satu ini, ya. Ucapkan yang baik, yang benar atau diam saja. Udah, tidak ada urusan sama kita, jangan ikut campur. Jangan mudah melontarkan tutur kata apa saja, ngomong, tidak pakai dikontrol, ya, tidak pakai diukur, tidak mau tahu menyakiti orang atau tidak, kemudian nanti kita menyesal sesudahnya. Kalau orang beriman, dia betul-betul mengontrol lisannya, maka tidak sembarangan dia keluar. Karena kapan apa yang kita ucapkan untuk menyakiti seseorang, sudah cukup bisa mendatangkan dosa. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim yang lain, kata Nabi SAW, "Al-Muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Mau lihat orang muslim yang sebenarnya, orang muslim yang tidak pernah ikut campur menyakiti orang lain. Bahkan kalau kita tanya, tahu enggak itu? Kebanyakan dia tidak tahu. Enggak, saya tidak tahu. Ya. Karena memang dia tidak mau cari tahu gitu ya. Ada keadaan di mana kalau kita tahu tentang seseorang, lalu kita ditanya ya, bukan kita sengaja gosipin orang, kita ditanya. Contoh, ada seseorang, kita lagi di masjid seperti ini sholat, ada seseorang datang lalu mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu dia bilang, "Anak saya dilamar oleh si fulan. Saya dengar Anda mengenal orang itu. Bisa nggak saya tahu tentang dia?" Di saat ini Anda boleh menyampaikan. Anda mengatakan, "Setahu saya orangnya tidak sholat." Sebatas yang kita tahu. "Setahu saya orangnya pernah curang dalam transaksi." Itu saja. Yang batas saya tahu saja. Dan ini boleh kita ceritakan, tidak masuk dalam ghibah atau ghibta, ghibah maksud saya, bukan ghibta, ghibah. Maka atau tidak masuk dalam gunjing karena kita sedang ditanya. Dan kalau kita tidak sampaikan, saudara muslim ini akan berbahaya bagi dia. Contoh yang lain, ada orang datang mengatakan, "Saya mau bisnis sama si fulan." Misal. Tapi kebetulan, misalnya ada orang datang kepada saya ngajak, "Ayo Khalid kita bisnis." Saya tidak kenal orang ini siapa. Saya datang kepada seseorang bapak atau saudara saya muslim yang kenal orang ini. Lalu saya tanya, "Orang ini mengajak bisnis, bagaimana menurut Anda?" Terus dia tahu, dia mengatakan, "Setahu saya, karena saya ditanya, maka orang ini tidak jujur. Orang ini pernah begini dan begitu misalnya." Udah selesai, sebatas itu saja. Maka itu celah di mana kita dibolehkan. Kalau tidak, maka tidak boleh kita masuk ke ranah-ranah ini. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan juga Ibnu Hibban di dalam sahihnya, kata Nabi SAW, "Inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrah lakum thalatha." Allah sebenarnya menyukai dari kalian 3 perkara, ridho atas kalian 3 perkara, dan membenci dari kalian 3 perkara. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a." Allah itu ridho kalau kalian menyembahnya saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Murnikan ibadah kepada Allah, bertauhid, murni. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan selalu berpegang teguh pada agama Allah ini dan jangan berpecah belah. Jadi selalu dahulukan perdamaian, persatuan daripada perpecahan. Lalu dikatakan, tapi ini tidak kita bahas ya, kita bahas lanjutan hadisnya, wa yakrah lakum qila wa qal. Dan Allah membenci dari kalian, pesan pertamanya adalah perkataan yang sia-sia. Ya, qil dan qal ini maksudnya tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ada orang subhanallah berteman 10 tahun cerita itu aja berulang-ulang. Enggak ada manfaatnya. Ya. Berulang-ulang yang mungkin temannya sudah bosan dengar. Gitu kan. Kenapa tidak bicara hal yang bermanfaat yang lain? Kenapa tidak menambah wawasan kita? Gitu kan. Dan dalam Islam kita dianjurkan agar tidak diam. Kita selalu menambah ilmu kita. Berubah menjadi orang yang sederhana menjadi lebih baik. Atau orang yang sedikit ilmunya menjadi lebih banyak. Sampai Abu Yusuf rahimahullah, muridnya Abu Hanifah, itu di saat sudah wafat saja, sempat kedatangan seorang tamu yang pernah berselisih pendapat dengan dia, lalu dia mengatakan, "Alhamdulillah yang telah mengutus kamu datang kembali. Dulu kita pernah berselisih pendapat tentang masalah hukum ini dan hukum itu, maka tolong ajarkan kepada saya. Saya setelah berpisah baru tahu kalau kamu yang benar." Maka orang itu berkata, "Wahai Abu Yusuf, ini sudah masa-masa di mana kau akan wafat, meninggal. Ini nafas-nafas terakhir. Kenapa kau masih mau belajar ini? Kenapa kau tidak mengucapkan La ilaha illallah?" Kata Abu Yusuf, "Saya sudah ucapkan.
Tapi demi Allah, saya meninggal dalam kondisi mengetahui ilmu itu lebih saya suka daripada saya meninggal dalam keadaan saya jahil. Lalu kemudian temannya mengajarkan kepada dia dalil-dalil tentang hukum yang sedang mereka berbicarakan. Kata temannya, begitu selesai dia hafal dalam kondisi diranjang kematian, ini manfaat yang dia ingin dapatkan itu ya. Kemudian kata temannya, begitu saya keluar pamit, tiba di pintu rumahnya, terdengar tamisan keluarganya kalau Abu Yusuf sudah meninggal dunia. Di akhir hidupnya saja masih berpikir bagaimana mendapatkan manfaat. Jadi jangan berputar-putar di masalah itu terus. Hal-hal yang tidak, walaupun itu mubah. Ya. Tapi coba kembangkan kepada hal yang lebih bermanfaat. Setiap orang di antara kita punya waktu yang sama. 24 jam. Matanya sama-sama dua, telinganya dua, fasilitasnya sama. Kenapa dia bisa, kita nggak bisa? Kenapa orang ini bisa hafal Quran, saya tidak bisa? Coba mulai sekarang targetkan setiap pekan bertambah 1 ayat aja. Kalau tidak bisa tiap hari 1 ayat. Tidak bisa 1 pekan, sebulan. Tambah mungkin 1 surah pendek di juz 30. Tambah mungkin 3-4 ayat Al-Quran. Minimal 10 tahun ke depan sudah ada beberapa surah yang dihafal misalnya. Daripada tidak ada sama sekali. Buat perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu kan. Kemudian yang kedua yang dibenci oleh Allah SWT. Wa kathratus su'al. Dan banyaknya bertanya yang tidak bermanfaat. Ya, tanya tentang tas orang, sepatu orang, yang tidak ada gudang sama dia. Kalau Anda lagi mau beli merek yang sama, oke. Kalau enggak, untuk apa diceritakan? Ya. Sehingga akhirnya selalu ada penilaian saja tentang masalah fasilitas yang Allah berikan kepada seseorang. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa ida'atul mal. Idha'atul mal. Dan menyia-nyiakan atau membuang-buang harta. Juga Nabi SAW menjamin dalam hadis Bukhari, siapa yang bisa mengontrol lisannya, dia hanya gunakan pada kebaikan-kebaikan. Tidak digunakan kecuali hal-hal yang positif ya. Seperti misalnya berzikir, baca Quran, ceramah. Minimal saya bilang tadi siang, mubah. Nanyain kabar orang misalnya. Bertutur kata yang baik lah. Tegur sapa dengan orang. Saya bilang tadi siang Nabi SAW pun duduk berbicara dengan para sahabat. Kadang-kadang habis sholat tanya mana si fulan. Kalau dia tidak hadir misalnya sholat. Lalu Nabi SAW mengatakan mana tetangganya, coba cek kenapa dia. Kalau dia tahu sakit maka Nabi SAW mengajak sahabat menjenguknya. Misal, tidak ada masalah. Tapi bukan berarti kita harus berbicara hal yang tidak ada manfaatnya. Kata Nabi SAW, orang yang bisa menjamin 2 hal ini dijamin baginya surga. Meninggal masuk surga. Beliau bersabda dalam hadis Bukhari dan juga Tirmidzi, serta Imam Ahmad juga meriwayatkan, Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku, dia betul-betul bisa kontrol apa yang ada di antara 2 rahangnya, lisannya, dan apa yang ada di antara 2 pahanya atau kakinya, kemaluannya, tidak berzina, maka aku akan jamin baginya surga. Begitu juga Nabi SAW pernah berkata, atau Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini pernah berkata begini, saya pernah jalan bersama Nabi SAW lalu saya berkata, ya Rasulullah, beliau gunakan kesempatan untuk bertanya, apa itu keselamatan? Supaya saya selamatlah, Allah suka dengan saya hidup tenang, rezeki saya melimpah, hidup saya bahagia, saya juga tidak punya masalah dengan manusia. Apa itu keselamatan? Maka Nabi SAW kasih pesan penting di sini. Kata Nabi SAW, amlik alaika lisanak. Kuasai lisanmu. Pesan Nabi pertama itu. Mau selamat, mau disenangi oleh Allah, diberikan fasilitas oleh Allah, disenangi oleh manusia, yang paling pertama kontrol dan kuasai lisanmu. Lalu kemudian yang kedua, wal yasa'ka baituk. Dan harus rumahmu pun ya mencukupimu. Kau mesti rasa cukup, bersyukur kepada Allah. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu. Tapi dari 3 pesan ini, pesan pertama Nabi SAW adalah jaga lisanmu, kontrol lisan itu. Penulis kitab An-Nihaya, tepatnya bernama Ibnu Athir rahimahullah, mengatakan, dan ini dinukil oleh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi, ini syarah Sahih Sunan Tirmidzi di jilid 7 halaman 73, makna daripada sabda Nabi SAW, kuasailah dan kontrollah lisanmu, adalah la tajurruhu illa bima yakunu laka la alaika. Maksudnya jangan engkau menggerakkan lisanmu kecuali pada sesuatu yang mendatangkan keuntungan untukmu, dunia ataupun akhirat. Cinta Allah dan cinta manusia, baru kau ucapkan
dengan lisanmu. Dan jangan kau mengucapkan sesuatu yang membahayakanmu. Ini makna daripada hadis tadi. Waktu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, apa itu keselamatan? Beliau mengatakan, kontrol lisanmu. Kita sudah jelaskan tadi firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat 11 dan 12. Kita juga sudah menyampaikan beberapa hadis-hadis Nabi SAW. Sekarang kita coba dengarkan penyampaian kaum salaf berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama perkataan Umar radhiyallahu anhu. Orang yang sangat luar biasa mengontrol hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai waktu Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, ada seorang tabi'in sengaja menikahi mantan istrinya Umar, padahal sudah sangat tua. Waktu ditanya, kenapa anda nikahi wanita yang sudah tua ini? Kenapa nggak nikahi wanita lain? Kata orang tersebut, demi Allah saya nikahi wanita ini untuk mengetahui rahasia ibadahnya Umar. Karena Umar luar biasa, ibadahnya kepada Allah luar biasa. Kalau sudah mau jadikan Umar sebagai idola, itu udah luar biasa. Ciplak hidupnya selesai. Ya. Karena betul-betul memang mencontohi Nabi SAW dan beliau sangat tegas dengan kebenaran gitu ya. Dan Umar bin Khattab banyak kebaikan-kebaikan, diantaranya kalau tidur itu seringkali meletakkan di sebelah ranjangnya ember, wadah air yang dia letakkan tangan di atasnya, gitu kan. Kalau tersentuh air bangun, maka dia bangun sholat malam dan tidak tidur lagi sampai pagi. Dan di dekat hidungnya, sebelah hidung dari tempat matanya dan samping hidung itu ada garis hitam karena seringnya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, ya, kalau ada orang yang berbicara dengan kebenaran sesuai dengan wahyu, maka itu adalah Umar. Itu orang luar biasa. Umar menitip pesan kepada kita semuanya. Ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Raudatul Uqala, ya, di halaman 44. Kurang lebih terjemahnya, jika seseorang, kata beliau, hendak berbicara, maka sebelum ia berbicara, hendaklah dia fikir dulu apa yang dia mau bicarakan. Renungi dulu. Ini benar nggak yang saya mau bicarain? Walaupun sejenak gitu ya. Hendaklah ia berpikir dulu tentang kata-kata yang akan dia ucapkan. Jika tampak jelas maslahatnya, benar ada pahalanya, Allah ridhohi, membuat manusia senang, ya, tidak menyakiti mereka, maka dia ucapkan. Namun jika dia ragu, apalagi kalau dia tahu itu salah ya, ragu saja, ini benar nggak ya? Maka hendaklah ia tidak bicara sampai jelas maslahatnya. Sampai jelas maslahatnya. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, jahuila fudulul kalam. Terjemahan literalnya itu pembicaraan yang kosong, tidak ada manfaatnya. Cukuplah bagi seseorang berbicara sesuai dengan kebutuhannya. Ibnu Rajab sebutkan dalam Jami' Ulum wal Hikam di halaman 339. Syaqiq juga menukil perkataan Ibnu Mas'ud pada saat sedang bertalbiyah di musim haji di Bukit Safa. Lagi sa'i. Syaqiq ini seorang tabi'in rahimahullah. Beliau mendengar Abdullah bin Mas'ud waktu lagi sedang sa'i mengucapkan di atas Bukit Safa. Ya. Dia mengatakan, wahai lisan, kata Abdullah bin Mas'ud, wahai lisan, dia bicara dengan dirinya sendiri. Katakanlah kebaikan, niscaya engkau akan beruntung di dunia dan di akhirat. Atau diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Abdullah bin Mas'ud nasihati dirinya sendiri. Ya. Kemudian orang-orang bertanya, wahai Abu Abdurrahman, ini julukannya Abdullah bin Mas'ud, anak pertama namanya Abdurrahman, dipanggil wahai Abu Abdurrahman. Apakah ucapan ini ucapan anda sendiri atau anda dengarkan dari Nabi SAW? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku mendengarnya langsung dari Nabi SAW dan beliau bersabda, aktsaru khataya ibnu Adam fi lisanihi. Ketahuilah kebanyakan dosa yang menghancurkan kehidupan anak Adam justru dari lisannya. Makanya beliau menghardik dirinya sendiri selain mengatakan, wahai lisan, ucapkan yang baik atau diam saja. Jadi kalau Tabarani dalam Mu'jamil Kabir dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ibnu Buraidah juga berkata rahimahullah, aku melihat ini seorang tabi'in, aku melihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat dan ulamanya sahabat, bahkan ulama muslimin radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah memegang lisannya pada saat lagi sendirian dan dilihat oleh Ibnu Buraidah. Ibnu Abbas berkata pada dirinya sambil pegang lidahnya, celaka engkau, katakanlah kebaikan, niscaya engkau akan beruntung. Atau diamlah, dari keburukan, niscaya engkau akan selamat. Jika tidak, ketahuilah pasti engkau akan menyesal. Dan ini memang salah satu ciri seorang muslim, ya, selalu dia
menanamkan dalam dirinya introspeksi diri, muhasabah, dia mengontrol dirinya gitu ya. Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur. Ini tadinya perampok jalanan tapi taubat di jalan Allah SWT sehingga menjadi ulama muslimin. Dan hampir setiap kali nasihat tentang pelunakan hati atau menanamkan iman dalam hati pasti umumnya disebut nama beliau rahimahullah. Beliau mengatakan, al-mu'minu qalilul kalam, kathirul amal. Ciri orang beriman itu adalah sedikit bicaranya. Maksudnya di sini bukan berarti tidak bicara. Berbicara tapi selalu yang dibicarakan itu pasti orang tunggu. Oh ini manfaat yang diucapkan. Pasti bermanfaat. Sedikit berbicara. Dan banyak amalnya. Lebih banyak ya andilnya, amalnya. Wal munafiku. Sebaliknya orang munafik, kathirul kalam. Banyak bicaranya. Qalilul amal. Sedikit sekali amalnya. Sebagian salaf juga mengatakan, idza takallamtu bi kalimatin malakatni walam amlikha. Kalau aku sudah ucapkan kata-kata, maka aku memastikan kalimat itu akan menguasaiku dan aku tidak bisa menguasainya. Dia nasihati dirinya sendiri, tapi sebenarnya juga nasihat buat orang lain gitu ya. Kalau aku sudah ucapkan kata-kata, maka dia akan menguasaiku dan aku tidak bisa menguasainya. Kita kalau terlanjur lempar kata-kata, nyalain orang, caci maki orang, rendahin orang, kita susah mengontrol karena itu sudah terlempar, gitu kan? Maka dia menguasai dan aku tidak bisa menguasainya. Lalu beliau mengatakan, wa idza lam atakallam biha malaktuha wa lam tamlikni. Tapi kalau saya belum ucapkan, maka secara otomatis aku menguasainya dan ia tidak bisa menguasaiku. Pesan buat dirinya tapi juga buat kita semuanya. Artinya selama kita masih kekang di diri kita sendiri, kita masih bisa mengontrolnya. Berapa banyak orang teman-teman sekalian menyesal setelah dia lemparkan kata-kata sudah susah dia untuk memperbaikinya. Hati-hati ya, apalagi bukan ranah kita. Teman-teman bukan ranahnya politik, bicara masalah politik. Akhirnya kita masuk kepada kebijakan-kebijakan yang kita sendiri tidak punya ilmunya. Seakan-akan kita lebih hebat daripada penentu kebijakan tersebut. Dari mana? Gitu kan? Ini seperti banyak pemain bola yang mencaci maki pemain bola yang hanya satu tendangan penaltinya gagal. Bodohlah, gantilah. Belum tentu kalau dia masuk dia bisa tendang. Bukan bidangnya. Ya. Berapa banyak orang yang mencaci maki seorang pedagang, pengusaha, karena gagal. Padahal dia bukan bidangnya. Kalau kita ahlinya, kita penasehat, pantas untuk bicara, silakan. Kalau tidak, nggak usah ikut campur. Apalagi kalau dekat pilkada, pilpres, semua jadi ahli politik. Ibu-ibu pun sambil goreng makanan, handphone di telinganya sambil bicara politik. Ya. Ribut rumah tangga suami istri gara-gara milih nomor ini dan nomor itu. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Suka nomor ini pilih, selesai. Nggak usah ikut campur. Nggak usah sampai nyalain orang-orang lain. Ya, gitu. Tunjukkan kualitas kita, selesai. Untuk apa menjatuhkan orang lain? Misal contoh. Sebagian salaf juga mengatakan, ada satu buku menarik sekali. Buku ini Hasaidu, ya, Al-Sina namanya. Keterginciran lidah, lisan gitu ya. Ada di halaman 175, 176. Kurang lebih terjemahannya, sebagian salaf berkata begini. Kalau diam ketika bukan dalam kebaikan adalah ibadah, ketahuilah, dia katakan ketahuilah, diam itu tidak bicara. Kecuali kebaikan, kebaikan silakan bicara. Zikir, baca Quran, berdoa, nasihat, tanya kabar orang, apalah, ya menghibur orang lain yang sedang sedih misalnya pada hal-hal yang tidak maksiat kepada Allah, silakan bicara. Tapi kalau tidak, kalau kita diam selain pada kebaikan itu adalah ibadah. Diam aja sudah ibadah, ya. Dan itu adalah ibadah tanpa kelelahan. Dapat pahala tapi tidak ada lelahnya kalau diam itu. Enggak ada energi, diam, gitu kan? Ibadah tanpa kelelahan, perhiasan tanpa hiasan. Seperti dia perhiasan yang sangat mahal, diam itu. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang diam, kita jadi lebih segan dengan dia, karena tidak banyak bicara. Kita nggak tahu pribadinya ini orang mau apa gini. Itu perhiasan tanpa hiasan. Dan kewibawaan tanpa kekuasaan. Walaupun dia tidak punya jabatan, tapi dia punya wibawa. Karena dia banyak diam, gitu ya. Dan engkau yang banyak diam ini, pada bukan kebaikan. Kalau kebaikan silakan bicara. Adalah tidak perlu meminta maaf karena diammu itu. Serta aib-aibmu akan tertutupi. Dengan banyaknya orang diam. Dinukil juga bahwasanya dalam kitab Afat Al-Lisan,
bahwa ada seseorang pernah bermimpi bertemu dengan seorang ulama yang sudah wafat. Dalam mimpi tidak bisa diatur tentunya ya. Tiba-tiba orang ini bertanya kepada seorang alim yang sudah wafat itu, bagaimana keadaan anda sekarang? Maka si alim itu berkata, dalam mimpinya orang ini, aku dihisap, ditanya oleh Allah, karena satu kalimat yang pernah aku ucapkan. Alim ini pernah ucapkan, apa yang dia ucapkan teman-teman sekalian? Apakah dia menyalahkan agama Allah? Tidak, dia cuma bilang begini, waktu itu kebetulan musim peceklik, panas, lalu dia bilang begini, manusia sangat membutuhkan hujan. Alim ini cuma bilang itu. Lagi panas, manusia sangat membutuhkan hujan. Seakan-akan tanpa dia sadari, dia sedang memprotes keputusan Allah. Kata dia dalam mimpi, orang ini, saya pernah dihisap oleh Allah pada saat meninggal, karena saya pernah ucapkan kata-kata, manusia sangat membutuhkan hujan. Lalu dikatakan kepadaku oleh para malaikat, belum tahukah engkau kalau Allah lebih tahu maslahat hamba-hambanya? Urusanmu apa mau nanya masalah itu? Kalau mau istisqa minta turun hujan silakan. Berdoa kalau turunkan hujan silakan. Tapi seakan-akan memprotes, kok Allah kasih musim panas lebih lama sih? Kenapa kok hujan tidak berhenti-berhenti? Nah Allah punya keputusan itu. Gimana caranya? Sekarang kalau kita bertamu ke rumah orang, lalu dia hidangkan kepada kita makanan. Masa kita mau protes, masa makanan ini, makanan lain aja deh. Diusir oleh tuan rumahnya. Itu baru manusia. Bagaimana kita protes keputusannya Allah? Makanya dari tadi siang ini teman-teman, kita sampai buat berseri. Ini kalau kita mau bahas tablik akbar tentang bahaya lisan, mungkin bisa 10 episode. Panjang sekali bahasannya. Tapi kita coba cari inti-inti bahasannya. Intinya adalah bagaimana kita mengontrolnya dengan baik. Berapa banyak rumah tangga yang rusak, pertemanan, persahabatan yang retak, persaudaraan bahkan ya putus, saudara kandung putus hubungan karena permainan lisan seperti ghibah, adu domba, fitnah, menghina, meremehkan dan seterusnya. Berapa banyak waktu tersia-siakan hanya dengan omong-omong kosong. Padahal waktu tersebut bisa digunakan untuk mengejar derajat-derajat yang tinggi di surga. Gitu kan? Sebagian salaf bahkan tidak pernah berhenti mengucapkan istighfar. Dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sehari tidak pernah berhenti mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan sebagian athar menyebutkan dia menyebutkan sampai 12.000. Di saat lagi lowong terus saja berzikir kepada Allah SWT. Tidak dilakukan atau tidak diberikan kesempatan untuk kosong begitu saja. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ini sahabat dekatnya Fudail bin Iyad tadi. Dua orang ini bersahabat dekat dan mereka saling mencintai karena Allah SWT. Tentu ada kisah sendiri panjang tentang dua orang ini, tapi ini dua orang perlu jadi rujukan dari kalangan generasi tabi'in dan tabi'in. Intinya, beliau pernah mengatakan dan ini dinukil oleh At-Tirmidzi, Ahmad dan juga Ibnu Majah dalam Sunan dan Musnad. Lau kana al-kalamu bi ta'atillahi min fiddah. Kalau seandainya berbicara dalam ketaatan kepada Allah itu dianggap bobotnya seperti perak, misalnya kayak ceramah, ya, nasihat pada orang, itu dianggap ketaatan ini seperti kedudukannya perak, bernilai sekali. Fa inna samta an ma'siyatillahi min dhahab. Ketahuilah, diam dari kemaksiatan kepada Allah adalah kedudukannya seperti emas. Kita sangat dilarang teman-teman sekalian untuk menghina dan mencelah. Tadi sudah kita jelaskan sebagian di Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12. Namun ada hal-hal yang perlu kita titik beratkan. Di antara yang dilarang adalah tidak boleh kita mencela sesembahan orang lain. Misal contoh ada orang sembah patung. Nggak boleh kita hina patung-patung itu. Boleh kita bilang jangan sembah patung. Nabi SAW tidak pernah menghina sembahan orang-orang Quraisy. Beliau hanya mengingatkan patung ini tidak bisa bicara, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, kenapa disembah misal. Tapi beliau tidak pernah hina. Coba lihat hidungnya, coba lihat matanya, kok jelek banget, tidak pernah begitu. Ya. Kenapa kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain, sesajen-sesajen mereka, ya, simbol-simbol agama mereka, karena dikhawatirkan nanti mereka tahu kita Muslim, mereka hina Allah dengan kebodohan. Itu Allah kekalkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 108. Ini salah satu bentuk contoh tidak bolehnya kita sembarangan mencela dan menghina. Kalau tadi kita lebih banyak masuk kerana muslim dengan muslim, sekarang kita coba pindah ke contoh-contoh yang lain. Tidak boleh menghina sesembahan orang lain. Ini saja dilarang. Padahal jelas-jelas mereka sembah salah gitu ya. Sembah patung. Misalnya di India itu ada orang sembah sapi, ya.
dan segala macam mungkin di medsos sekarang tidak asing buat kita ya. Aneh-aneh ibadah mereka. Kita boleh mengatakan, ya Allah berikan mereka hidayah. Mungkin mereka belum tahu. Tapi jangan kita bilang, bodoh banget sih orang ini, kok gini dan begitu. Sapi itu kan begini dan begitu misalnya. Ya, itu tidak boleh. Kita menghina hewan saja, mengatakan hewan itu tidak ada otaknya. Semua tidak boleh. Hewan itu ada otaknya, gitu kan. Cuma memang mungkin batasan dia tidak seperti manusia dalam berpikir. Contohnya, Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 108, "Wala tasubbu alladziina yad'uuna min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Dan jangan kamu pernah mencela orang-orang ya, yang mereka sembah selain Allah, atau jangan pernah kamu mencela apa yang disembah oleh orang-orang yang menyembah selain Allah. Nanti mereka bisa kembali mencela Allah dengan permusuhan dan tanpa ilmu. Demikianlah kami buat indah bagi tiap-tiap umat perbuatan mereka, kemudian kepada Rabb mereka lah kembali mereka. Lalu dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Tapi inti bahasan di awal ayat, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi ilm. Jangan pernah kalian mencela sesembahan orang-orang yang menyembah selain Allah sehingga mereka balik mencela Allah Subhanahu wa taala. Ada larangan teman-teman sekalian mencela, menghina, bahkan mengutuk hewan. Nggak boleh. Mau hewan itu kita anggap rendah di mata kita, misalnya wa na'udzubillah, jangan teman-teman sekalian. Ya. Karena pernah terjadi ya, di masa Nabi SAW, ada seorang wanita, ini diriwayatkan oleh Abu Burza Al-Aslami radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan ada seorang perempuan atau budak wanita pernah menunggangi unta di masa Nabi SAW yang kebetulan membawa sebagian harta kaumnya gitu ya. Lalu ia melihat Nabi SAW dan kebetulan perjalanan Nabi SAW, unta ini melihat Nabi SAW, perempuan juga melihat dia di atas unta. Pasukan ini atau kelompok ini akan melewatin satu jalan yang sempit. Maka tiba-tiba wanita ini berkata kepada unta tersebut, cepatlah, cepatlah. Gitu kan? Ya Allah, laknatlah dia. Jadi maksudnya perempuan ini karena ingin menyuruh untanya cepat, maka dia sambil memicu untanya sambil mengatakan, ya Allah, laknatlah dia. Maksudnya dia doakan keburukan gitu ya, buat untanya. Maka setelah Nabi SAW dengar itu, beliau mengatakan, ya, jangan ada unta yang menyertai kami yang sudah dilaknat. Nabi SAW larang unta itu untuk kita lewati, ya, atau kita ikutkan bersama kita. Dalam riwayat lain, demi Allah jangan ada hewan tunggangan yang membawa laknat dari Allah beserta kita atau semisalnya. Jadi melaknat saja hewan. Misalnya kita mengatakan celaka mobil ini, jelek banget motor ini, misalnya. Contoh, itu semua tidak boleh. Ya, karena biar bagaimanapun bukan kesalahan dia. Rusaknya motor, rusaknya mobil, memang sudah saatnya. Sudah tahu belum teman-teman sekalian kalau semua ini punya ajal. Sehingga saya ada sebuah riwayat, pernah ada seorang sahabat marah dengan pembantunya karena pecahin piring. Lalu sampai kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW kepada sahabat itu, jangan kau menghina orang ini karena memecahkan piring. Karena piring itu punya ajal sebagaimana kau punya ajal. Kalau saja pecah-pecah di saat itu, mau di tangan kita atau tangan orang lain, ada ajalnya. Selesai, tinggal ganti yang baru, sudah, itu kan? Sudah selesai. Begitu simpelnya sebenarnya kehidupan bagi orang beriman kalau dia mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita tidak boleh menghina hewan, seperti riwayat tentang larangan menghina ayam jantan itu ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, Ahmad dan An-Nasai, kata Nabi SAW, la tasubbu dik fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan kalian mencela ayam jantan karena ia membangunkan untuk sholat. Kok berisik banget sih ayam ini misalnya. Atau kita cela hewan secara umum. Nggak boleh. Walaupun menurut kita hewan itu buruk. Ya. Hewan-hewan yang disuruh bunuh pun, misalnya ular, ya, kalajengking, itu ada riwayat-riwayat ya. Anjing buas, gitu ya. Burung gagak yang dadanya ada berwarna biru putih, raja wali. Ada hadis yang menyebutkan masalah itu ya. Tikus. Semua tetap tidak boleh ya kita hina. Dan bahkan tidak boleh menyiksanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik.
Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisau kalian dan tenangkan sembelihan kalian. Musuh aja di medan perang nggak boleh kita sembarangan, ya mutilasi, bakar misalnya, nggak ada. Semua tetap dengan ada tata caranya dalam Islam. Demikian pula teman-teman sekalian, dilarang kita untuk mendoakan hal-hal buruk buat diri sendiri, buat keluarga dan harta kita. Ini juga penting sekali ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan, jangan kalian mendoakan keburukan buat diri kalian, buat harta kalian dan buat keluarga kalian. Karena bisa saja malaikat lewat mengaminkan maka terjadilah. Ya. Saya tidak tahu di sini, tapi ini pun sebenarnya yang akan saya kasih contoh, sebenarnya hanya sebagai peringatan. Ya. Karena kami memang dari Sulawesi Selatan, maka kadang-kadang ada hal-hal yang kita sering ucapkan. Ya, mungkin karena Kendari tidak terlalu jauh dengan Sulawesi Selatan, mungkin agak dekat ya tradisinya. Hati-hati, kadang-kadang kita suka mengucapkan doa-doa buruk ya. Mungkin di sini pernah kalau di Makassar kan gitu, ada orang sedikit aja masalah, mati mak. Gitu. Ya. Ya. Ini kan bahasa ini, masa minta mati hanya karena misalnya mau keluar hujan. Misalnya ada halangan apa. Kenapa harus begini? Kenapa orang kalau makan harus diikuti dengan bodoh? Ya enggak? Benar enggak? Mana orang Sulawesi Selatan? Makan mie bodoh ya. Misal. Kenapa harus bodoh ini? Kenapa enggak makan pintar? Gitu ya. Benar enggak? Nah kenapa ini? Kenapa harus menggunakan bahasa-bahasa ini? Ya. Dan ada banyak contoh-contoh dalam masalah ini ya. Banyak sekali. Kadang-kadang saya sering luruskan di jemaah gitu ya. Apalagi kalau dari Sulawesi, kadang-kadang umroh haji bersama kami. Di Mekah lagi ngucapin kata-kata seperti itu ya. Mati ya. Apa lagi yang biasa diucapkan? Apa lagi? Ya udahlah. Pokoknya yang penting sudah paham maksudnya. Gitu ya. Intinya teman-teman sekalian nggak boleh kita ucapkan. Ya. Sama orang kalau bertengkar suami istri. Saya nyesal nikah sama kamu. Nanti jadi penyesalan benar. Kenapa nggak bilang semoga Allah berikan kamu hidayah. Semoga kamu berubah. Lebih baik dengan doa-doa begitu. Orang tua bilang sama anaknya, nyesal ibu lahirkan kamu. Misal, hanya karena mungkin menurut dia anaknya aktif. Kenapa nggak doakan supaya dapat kebaikan? Semoga Allah berikan kamu hidayah. Semoga kamu begini dan begitu. Kan banyak sekali hal yang bisa kita ucapkan yang baik-baik. Ya, jangan ucapkan yang buruk-buruk. Ini penting sekali. Ya. Kemudian juga teman-teman sekalian, tidak boleh juga menghina fisik juga. Ini ada sebuah riwayat yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini mendoakan diri ya, keburukan atau harta ya, bisnisnya, transportasinya ataupun keluarganya. Ada juga sebuah riwayat tadi luput kita sampaikan di awal tentang masalah menghina orang, saya rasa perlu disampaikan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini seorang sahabat dalam hadis riwayat Ahmad bin Hibban, itu terkenal orangnya sangat kurus sekali. Saking kurusnya, betisnya kecil sekali. Beliau pernah naik ke atas sebuah pohon kurma dan karena angin agak kencang, jadi baju beliau yang dipakai itu menyingkap betisnya. Sebagian sahabat ada yang menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Karena kecilnya, tiba-tiba spontan mereka tertawa. Apa Nabi SAW katakan sambil Nabi marah dengan orang-orang yang menghina ini? Beliau mengatakan, "Walladhi nafsi biyadi lahuma athkalu fil mizani min Uhud." Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, ketahuilah betisnya, kedua betis maksud ini lebih berat di timbangan amal hari kiamat daripada gunung Uhud. Jangan pernah nilai orang dari fisiknya. Bisa saja dia lebih baik sholat malamnya, sedekahnya. Ya. Dan kalau kita lihat ada orang, walaupun menurut kita misalnya ada ibadah kita lebih baik dari dia, selalu kita berpikir mungkin dia punya ibadah lebih baik dari saya. Mungkin kita lebih baik di saf awal sholat, tapi belum tentu lebih baik dari bakti pada orang tua. Belum tentu lebih baik dari sisi sedekahnya. Selalu cari sisi positifnya. Ya, mungkin orang ini lebih baik daripada saya. Yang paling bijak adalah kalau orang lebih tua depan kita, kita mengatakan orang ini lebih tua pasti lebih banyak amalnya. Kalau dia lebih muda, kita katakan orang ini lebih sedikit dosanya karena dia lebih muda dari saya. Itu lebih aman daripada kita hanya selalu memuji-muji amal kita bahkan merendahkan orang lain. Begitu juga Nabi SAW melarang Aisyah radhiyallahu anha pada saat beliau menghina istri yang lain. Pernah satu kali Aisyah cemburu kepada Sofia, salah satu istri Nabi SAW. Lalu Aisyah berkata, "Cukuplah bagimu wahai Rasulullah dari Sofia begini dan begitu." Sebagian ulama hadis mengatakan maksudnya
pendek orangnya itu. Kenapa harus dicintain lebih? Ya. Padahal sebenarnya Nabi SAW tidak lebihkan Sofia gitu ya. Tapi kecemburuan yang bukan pada tempatnya. Maka Nabi SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Laqad qulti kalimah la muzijat bima'il bahri lamazajathu." Engkau telah mengucapkan kata-kata wahai Aisyah, kalau diletakkan di lautan, dicampur di lautan, maka rusak air lautan itu. Kata-kata ini kalau ditaruh di lautan, semua lautan rusak. Nggak ada lagi bisa bermanfaat. Bisa bermakna mati semua hewannya, tidak berfungsi lagi garamnya dan segala macam, hanya dengan kata-kata ini. Sekaligus kita ingatkan teman-teman sekalian, cemburu dibolehkan teman-teman dan sangat positif kalau terjadi pelanggaran agama. Misal, pasangan kita melakukan pelanggaran agama, kita cemburu karena terjadi pelanggaran tersebut, itu positif. Tapi kalau cemburu buta jangan. Semua dicemburuin. Ini keliru. Ada orang cemburu dengan mertuanya, cemburu dengan iparnya, cemburu dengan anaknya sendiri. Kenapa kalau ibu kamu perhatikan kalau saya tidak? Misal istri bilang sama suaminya, nah itu ibunya. Gimana caranya mau dicemburui? Mertua. Ya. Atau seseorang bilang, kok anak-anak diperhatikan saya tidak misalnya. Itu anaknya, gimana caranya cemburu? Bukan pada tempatnya ini. Nah, itu. Cemburu itu kalau terjadi pelanggaran agama, itu yang dipuji oleh Nabi SAW dari sikap Sa'ad radhiyallahu anhu. Pada saat dia mendengar ada seorang sahabat yang ketahuan istrinya selingkuh, lalu kemudian Sa'ad marah. Mengatakan, ya Rasul, kalau terjadi pada saya hukum mati nih. Dihukum mati karena suami istri sudah menikah, kenapa berzina gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian cemburunya Sa'ad? Saya lebih cemburu daripada Sa'ad dan Allah lebih cemburu lagi daripada saya dan Sa'ad. Maksudnya cemburu ini positif gitu ya. Tapi kalau cemburu buta bukan pada tempatnya teman-teman. Jangan. Ya. Terlalu berlebihan kadang-kadang. Kalau antum cemburu buta, ini bisa merusak. Ini yang ditegur oleh Nabi SAW dari Aisyah. Cemburumu ini salah wahai Aisyah. Ngapain cemburu sama istri lain sampai menghina fisiknya? Gak boleh. Ya. Kalau cemburu terlalu berlebihan, akhirnya biar istri atau suami berdiri di sebuah tembok, lalu kita akan mengatakan, kenapa kau berdiri sana? Pasti kau punya kenangan tuh. Misal, ini jadi masalah ini. Semuanya dicemburuin, bukan pada tempatnya gitu ya. Kadang-kadang ada seorang istri kena cemburu buta, bilang sama suaminya, pilih saya atau ibumu. Ya pasti ibunya. Kan jadi masalah ini. Kenapa harus bentrok dengan mertua sendiri? Contohnya ya. Nah seperti itulah. Dan kita perlu pahami teman-teman, hadis-hadis seperti ini, cemburunya Aisyah, ini saya pribadi ya, saya kurang setuju kalau selalu Ummul Mukminin Aisyah selalu dikatakan pencemburu. Padahal sebenarnya hadis-hadis tentang cemburunya Aisyah ini, itu adalah pembuka penyampaian tentang penyampaian Nabi SAW. Seperti di sini misalnya. Kan Aisyah cemburu dengan Sofia. Kita bukan lagi melihat cemburunya Aisyah pada Sofia. Karena itu ditegur oleh Nabi. Apa yang kita ambil? Pesan Nabi kepada Aisyah. Aisyah yang kau ucapkan itu, kalau ditaruh di lautan, rusak loh lautan itu. Artinya jangan begini. Itu harus kita pahami. Ini kadang-kadang bahkan di mimbar masjid disampaikan Aisyah pencemburu. Lalu diceritakanlah riwayat-riwayat tentang cemburunya Aisyah. Tapi ini bahaya sekali itu ya. Nanti orang bisa bersangka buruk dengan Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya, jadi kita harus ambil pesannya Nabi SAW. Begitu juga teman-teman sekalian kita harus pahami. Kalau ada orang yang menghina kita, mencaci maki kita teman-teman sekalian, ketahuilah. Di saat itu Allah sedang ingin berbagi pahala dia kepada kita. Justru itu puncaknya. Kalau fahami poin ini, kita tidak akan pernah merasa rugi kalau ada orang mencela kita. Saya berpegang pada prinsip ini dan hadis-hadis Nabi terlalu banyak tentang masalah ini. Di antara akan kita bacakan sebentar lagi riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad, dan hadis ini disesuaikan oleh ulama hadis. Dari hadis ya Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, wa ini mru'un syatamaka au ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi yakun wabalu dzalika alaihi. Jika seseorang mencelamu, mencacimu, menyinggungmu, gitu kan? Ini kata Nabi SAW ya. Kalau anda mau menjadi pengikut Nabi SAW, fahami baik-baik. Ini pesan Nabi. Ini resep terbaik menghadapi orang-orang yang suka mencela kita, menghina kita. Senyum aja. Anggap dia orang bodoh yang sedang melakukan kesalahannya, karena dia berbagi pahala dengan kita. Dan dengan itu Allah sedang uji kita, kalau kita sabar dapat pahala. Kata Nabi SAW, jika seseorang mencelamu, menyinggungmu, menyakitimu, tentang sesuatu yang dia ketahui darimu, menurut dia benar gitu.
maka jangan engkau membalasnya, kata Nabi, dengan membuka aibnya engkau ketahui. Jangan kau cari-cari juga kesalahannya lalu kau ceritakan juga. Berarti sama saja kamu sama dia. Dia dosa, kamu dosa. Lalu apa kata Nabi SAW? Ini resepnya ya. Kata Nabi SAW, karena sesungguhnya kalau kau tidak balas itu, akibat dari perbuatannya akan menimpa dirinya sendiri. Allah akan hukum dia. Makanya seorang salaf pernah lagi duduk, kebetulan baru beli kurma masih dengan tangkainya, ranum sekali. Sebelum dia makan, ada satu muridnya datang lalu mengatakan, sesungguhnya si fulan sedang menggibah Anda. Dia bungkus kembali kurma itu, dia katakan pada muridnya, bawa ini kepada dia dan ucapkan terima kasih sudah berbagi pahalanya dan sebagai imbalan silakan makan kurma ini. Begitu mereka balas. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Dia dosa, kita dosa. Justru kemuliaan diri kita teman-teman, puncak keimanan kita kalau kita tidak balas kebodohan mereka dengan kebodohan. Tunjukkan justru kualitas kita di situ. Ini pesan penting. Kemudian juga kita tahu kalau seandainya kita tidak balas, ada hadis riwayat Muslim juga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW bersabda, Al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadi al-madlum. Ma lam ya'tadil madlum. Apabila ada dua orang yang saling bertengkar, maka dosa ucapan akan ditanggung oleh orang yang memulainya. Kalau dua orang bertengkar, maka dosa akan ditanggung bagi orang yang memulainya. Selama yang dizalimi tidak membalas atau melampaui batas. Jadi selama antum dicaci maki, dicela, dicari-cari kesalahannya lalu kita tidak respon, maka berarti pahala kita dapat terus. Ya, kita akan mendapatkan terus pahala. Dan dia terus menanggung dosanya. Setiap dia tambah satu kata, satu kalimat, satu ide, ya, atau upaya, apapun itu, maka dia akan terus menambah dosanya. Makin banyak, maka makin banyak dia tanggung dosanya. Makin sengsara hidupnya. Ya. Begitu juga teman-teman sekalian, kita tahu bahwasanya Nabi SAW menyebutkan tentang ciri orang beriman dalam riwayat Tirmidzi, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal badhi. Bukanlah perangai atau ciri khasnya orang beriman adalah suka sekali mencelah. Orang beriman itu pasti tidak akan mencelah. Bukan juga suka melaknat, mendoa-doakan keburukan. Bukan juga orang yang suka berkata keji, kotor. Dan juga bukan orang yang tidak mengontrol ucapannya. Begitu juga teman-teman sekalian, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yawmal qiyamah. Ketahuilah orang-orang yang suka melaknat, tutur katanya kasar, kotor, tidak akan pernah bisa memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Orang kalau sering mencaci maki, menghina ini tidak bisa menolong orang nanti di hari kiamat. Syafaat itu berarti membantu orang lain. Juga menuju kepada penutupan bahasan kita, kita dilarang teman-teman menghina waktu. Ya, tidak boleh menghina waktu. Walaupun kita tidak suka musim hujan, musim panas. Ya, mungkin kalau di beberapa negara musim salju misalnya, nggak boleh kita menghina. Karena penciptanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih tahu dengan hikmahnya kenapa Allah ciptakan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW riwayat Ahmad dan Al-Bazzar, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tasubud dahar fa innallahu wad-dahr. Jangan pernah kalian mencela masa atau waktu, karena sungguhnya Allah lah yang mengatur waktu itu. Jadi nggak boleh sama sekali. Walaupun kita tidak suka, ya sudah kita terima. Lagi hujan, kita nikmati saja. Kita syukuri. Kalau perlu kita menambah wawasan kita dengan mencari tahu hikmah-hikmah Allah dari hujan tersebut. Karena kan air ini daur ulang. Gitu. Air ini bukan air baru, air yang dari dulu, dari awal Allah ciptakan. Itu aja semua yang menguap pada saat panas, naik di awan, kemudian diturunkan lagi. Makanya kalau turun hujan Nabi SAW, ya kadang-kadang membuka imamah beliau dan sebagian bajunya dan membiarkan air hujan. Karena selalu beliau bersabda, ya sungguhnya ini air yang baru turun dari rahmat Tuhannya, gitu kan. Maka Nabi SAW kadang-kadang bahkan berdoa pada saat hujan turun. Maka teman-teman sekalian, kita jangan menghinanya, gitu kan. Allah SWT lebih tahu tentang musim hujan itu. Ya, kenapa hujan sekian lama, Allah sudah mengaturnya.
Ya, begitu juga dengan musim kemarau, walaupun kita bisa minta Allah turunkan hujan dengan sholat istisqa, tapi semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita dilarang teman-teman sekalian untuk menghina angin. Begitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW mengatakan la tasubbur rih. Jangan pernah kalian mencela angin, ya. Idza ra'aitum minha ma takrahun qulu atau faqulu. Kalau kalian lihat sesuatu dari angin yang kalian tidak suka, maka ucapkan saja, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah, kami minta kebaikan angin ini. Wa khair ma fiha, dan apapun yang ada di dalamnya, kebaikan dalamnya. Wa khaira ma umirat bihi, dan kebaikan juga yang diperintahkan padanya. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, keburukan yang ada di dalamnya. Wa syarri ma umirat bihi, dan keburukan yang dia diperintahkan olehnya. Jadi kita jangan menghina, walaupun angin itu kencang misalnya. Tetapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan yang luar biasa. Begitu juga teman-teman sekalian tidak boleh menghina makanan. Walaupun kita tidak suka. Kalau saya tidak suka gimana Ustaz? Tinggalkan saja. Tidak usah disentuh. Jangan dihina. Jangan dicela. Begitu yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Nabi SAW bersabda, ma'aban Nabi SAW ta'aman qat. Nabi SAW tidak pernah menghina makanan sekalipun. Tidak pernah menghina. In ishtahahu akalah. Kalau beliau suka, beliau makan. Wa in karihahu tarakah. Kalau dia tidak suka, maka beliau meninggalkan saja. Ya, jangan dihina makanan tersebut. Enggak boleh juga teman-teman sekalian, ini tadi sempat kita singgung ya, menghina perbuatan dosanya orang. Misal kita ketemu pezina misalnya, kita ketemu pencuri gitu ya. Dia salah dengan perbuatannya. Tapi kita tidak perlu teman-teman sekalian menghina ya dosa itu, ya salah memang, tapi nggak usah kita hina-hina. Karena misalnya menghinanya dia itu berbahaya. Kalau kita sampai niatnya merendahkan orang, seakan-akan dia hina karena melakukan dosa tersebut dan saya lebih baik misalnya, atau kita lebih baik, maka ini berbahaya sekali. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Madarikus Salikin di jilid 1 halaman 176, wa kullu ma'siyatin ayarta biha akhaka fahiya ilaika. Ingatlah setiap maksiat yang engkau jadikan bahan untuk menjelekkan saudaramu, maka itu akan kembali kepadamu. Lalu beliau mengatakan, yahtamil an yuridu bihi annaha sadiratun ilaika wala budda an ta'malaha. Maksudnya, sangat mungkin engkau sendiri akan terjatuh pada dosa tersebut. Jadi kalau kita tahu ada pezina, ada pencuri, kita mengatakan alhamdulillah, semoga Allah berikan hidayah. Lalu kita mengatakan alhamdulillah, engkau selamatkan aku dari perbuatan ini. Cukup seperti itu. Enggak usah lebih daripada itu. Dan sebagai penutup teman-teman sekalian, kita bahkan juga dilarang menghina teman-teman sekalian syaitan. Syaitan penyesat manusia. Dan ini penting sekali teman-teman sekalian. Tidak boleh kita menghina syaitan. Berlindung kepada Allah syaitan boleh. Kita digoda oleh syaitan nih. Kalau kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir, itu yang diperintahkan. Ya. Kalau kita digoda oleh syaitan, maka fasta'id billah kata Allah. Berlindung kepada Allah. Tapi kita mengatakan syaitan ini kurang ajar, memang godain saya, itu enggak ada gunanya. Tidak boleh kita menghinanya. Saya pernah nasihatin seseorang, masih muda, memang anak muda gitu. Bertanya kepada saya tentang masalah syaitan, godaannya saya jelaskan. Kemudian sampai bahasan tentang korin, pendamping. Karena ada pendamping kita dari malaikat dan ada pendamping dari syaitan. Syaitan ini memang ya Allah berikan dia kebebasan untuk menggoda kita. Tapi memang ada batasannya gitu ya. Intinya begitu. Lalu saya bilang, Qarin memang yang berusaha membuat orang untuk meninggalkan ketaatan. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau seseorang bangun tengah malam, pendampingnya dari malaikat akan mengatakan, sholatlah. Mungkin kalau kita bangun malam, biasanya kita ada bisikan dalam hati, sholat tahajud atau sholat subuh itu dari malaikat. Ya. Dari situlah kita tahu keberadaan malaikat dari bisikan-bisikan positifnya gitu ya. Kita dengarkan azan, sholatlah, lihat orang miskin, bantulah. Semua itu dari malaikat. Nah, syaitan nanti akan melawan itu. Kata Nabi SAW, kalau orang bangun tengah malam, maka pendamping malaikat akan mengatakan sholat. Dan pendamping dari syaitan akan mengatakan tidurlah malam masih panjang. Gitu kan? Waktu saya jelaskan hadis ini, anak muda ini dengan semangatnya, dia balik ke sebelah kiri lalu dia mengatakan, memang kurang ajar nih syaitan itu. Sambil dia buat kepalan tangannya mau nonjok gitu. Padahal syaitannya gak kelihatan.
Sebenarnya bukan itu yang kita diperintahkan. Kita diperintahkan berlindung kepada Allah. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam majmu' fatwa beliau, perkataan yang menarik. Beliau mengatakan, al-insan lam yu'mar bila'ni syaitan. Ya. Sesungguhnya manusia tidak diperintahkan untuk melaknat, ya, atau mencela-cela syaitan. Wa innama umira bisti'adati min. Tapi diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari syaitan. Tidak usah kita yang lawan dia. Biarkan Allah. Baca saja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim. Rajim itu dilempar, dipanah dengan panah-panah api. Bukan tugas kita untuk melawan mereka. Cukup gitu ya. Seperti itu. Liqauli ta'ala, wa imma yanzagannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Sesuai dengan firman Allah SWT, jika syaitan itu mengganggumu dengan satu gangguan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan pernah ada terjadi dalam sebuah riwayat, ini sebagai penutup, bahwasanya ada seseorang pernah naik unta, kemudian kaki untanya keseleo, gitu kan? Lalu dia pun menyalahkan syaitan. Lalu kata Nabi SAW, jangan engkau menghina atau menyalahkan syaitan, karena kalau kau lakukan itu, syaitan makin membesar seperti sebuah gunung. Seakan-akan dia memang yakin dialah yang mengganggu atau menjadi penyebab kamu akan celaka. Tapi bacalah bismillah. Karena kalau kau ucapkan maka syaitan akan mengecil, ya, sampai seperti seekor serangga. Jadi kita nggak usah repot-repot melawan syaitan, membentuk pasukan misalnya, atau kita pakai baju perang untuk melawan syaitan, nggak usah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah datangkan malaikat yang akan membakar dia, gitu kan? Makanya salah satu fungsi daripada bintang, Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan sebagai rajam, pembakar terhadap syaitan-syaitan tersebut. Jadi nggak usah kita mencelahnya. Jadi bayangkan, makanan tidak boleh, mencela orang lain tidak boleh, mencela diri sendiri, syaitan nggak boleh, hewan nggak boleh. Semua orang mukmin lisannya hanya mengucapkan yang baik. Dan kalau perlu ada masalah kita ucapkan. Kalau tidak perlu selesai. Kita tidak akan perlu mengucapkannya. Dan sekali lagi kami ingatkan, bukan berarti orang mukmin tidak bercanda, mukanya selalu serius misalnya. Tidak ada lagi tawa dan bercanda. Pulang sebentar ke rumah bilang sama istri, mulai sekarang nggak boleh banyak ngomong, misalnya. Atau bilang sama suami, mulai hari ini nggak bisa. Tablik akbar tadi bahaya lisan. Sehingga 30, 40 tahun ke depan semuanya kaku dalam rumah tangganya. Bukan. Nabi SAW bercanda dengan istrinya. Tapi bukan pada hal maksiat. Hal yang dibolehkan dan tidak boleh berlebihan. Nabi SAW tersenyum, ya, bercanda dengan para sahabat, ngobrol dengan mereka. Tapi pada hal-hal yang maksimalnya adalah ketaatan kepada Allah, minimalnya adalah hal yang mubah. Selama tidak ada manfaatnya, tidak ada hubungannya sama kita, apalagi kalau maksiat kita tinggalkan semuanya. Ini kurang lebih pesan dari materi kita. Alhamdulillah, dengan ini kita sudah selesaikan materi tablik akbar kita yang kedua. Mungkin cukup sampai sini dulu. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita semua. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta